Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPRI Film Latih Mas Menyapa. Di pagi hari ini, mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kita orang percaya, supaya iman kita semakin dibentuk, iman kita semakin dibangun dalam kita melayani Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 40 dan 41. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Ini adalah satu peristiwa yang di masa sebelum Yesus disalibkan. Yesus datang ke Taman Getsemani dan dia berdoa kepada Bapa. Dan setelah Yesus berdoa, Yesus mendapati murid-murid pada waktu itu sedang tertidur. Dan ini adalah satu pesan yang Yesus katakan kepada Petrus pada waktu itu. "Tidakkah 1 jam kamu berjaga-jaga dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di dalam hidup kita akhir-akhir ini, ketika kita menghadapi dunia semakin jahat ini, mari tetap kita berjaga-jaga. Mari kita tetap bangun keintiman kita dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita tetap berjaga-jaga. Kenapa? Menjadi pertanyaan dalam hidup kita orang percaya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ini adalah satu pesan yang Yesus katakan supaya kita berjaga-jaga. Mengapa? Di sini firman Tuhan katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya untuk siap ditelannya. Jadi ketika kita orang percaya akhir-akhir ini, ketika kita lengah, di situ ada iblis yang siap untuk menerkam setiap kita orang percaya. Sebab itu betapa pentingnya dalam hidup kita itu kita berjaga-jaga lewat kita membangun mesbah, lewat kita membangun doa kita di dalam kita melayani Tuhan. Jangan pernah kita melalaikan doa. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, mari kita bangun doa. Mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita terus bangun keintiman kita dengan Tuhan, kita terus datang kepada Tuhan, di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita orang percaya. Dan ketika kita sudah terus dekat dengan Tuhan, terus membangun keintiman dengan Tuhan, apapun yang iblis tawarkan, apapun yang iblis mau ambil dalam hidup kita orang percaya, kita tetap kuat karena kita punya Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Karena kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang menggoda hidup kita orang percaya, yang dunia tawarkan dalam hidup kita orang percaya, yang membawa hidup kita orang percaya seakan-akan kita mau meninggalkan Yesus, mau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu mari kita terus datang kepada Tuhan, terus datang bangun keintiman dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ada pertolongan. Raja Daud pernah berkata bahwa Yesus Allah adalah gunung batuku, adalah tempat pertahananku, kota bentengku. Jadi satu pertahanan yang akan kita bangun ketika kita melawan si jahat ini, yaitu kita dekatkan hidup kita, lebih mempererat hidup kita dekatkan dengan hidup kita dengan Tuhan. Mari terus bangun doa, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di kantor, dimanapun itu, tetap kita bangun keintiman dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, apapun itu masalah-masalah yang kita hadapi, di situ ada pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Dan itu adalah satu kepastian yang pasti kita terima ketika kita mau bangun keintiman dengan Tuhan. Sebab itu mari terus kita jaga keintiman dengan Tuhan. Mari ketika kita punya waktu-waktu yang ada, kita luangkan waktu, kita datang berdoa, kita datang bangun keintiman dengan Tuhan, kita bangun mesbah dengan Tuhan. Ketika kita lengah, iblis akan
dengan cepat untuk menerkam, iblis dengan cepat untuk menggoda hidup kita supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya kita mengikut Dia. Akhir-akhir ini banyak sekali tawaran-tawaran yang dunia tawarkan, seakan-akan membawa kekristenan, seakan-akan membawa orang percaya itu meninggalkan Tuhan, menjauhi Tuhan, membawa orang percaya itu meninggalkan Tuhan. Akhir-akhir ini membuat satu tindakan supaya orang percaya itu menjauhi persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan datang lagi dalam hidup kita orang percaya. Yesus katakan bahwa tidakkah satu jam engkau berjaga-jaga dengan aku, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan si iblis. Sebab itu mari di pagi hari, mari tetap kita bangun keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Mari tetap kita bangun keintiman kita dengan Tuhan supaya kita kalahkan kedagingan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini di pagi hari ini memberkati hidup kita supaya kita semakin giat lagi dalam kita membangun keintiman dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan lagi datang mengingatkan hidup kami orang percaya supaya kami terus berjaga-jaga di dalam doa kita orang percaya, supaya kami Tuhan orang percaya semakin kuat ketika kami menghadapi pencobaan, menghadapi si jahat. Kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka Tuhan, yang bersekolah berkuliah Tuhan Engkau berkati. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Inilah menjadi ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.